wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi yang cerah ini nampaknya anak-anak kelihatan bersemangat sekali ya untuk belajar hari ini. Sebelumnya kalian sudah kenal saya belum nih? Mungkin belum ya. Baik, di sini saya akan Belum, memperkenalkan Pak. ya, mungkin belum ya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri sebab sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Nama saya Mukhlasin Alahuddin. Di sini saya akan menjadi guru bimbingan dan konseling kalian. Eh, ini benar kan anak-anak sekolah SMA Negeri 7 Prabu Mulih kelas 10 IPS 3 ya? Benar, Pak. Oke. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kita. Yang pertama tentang layanan penguasaan konten. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan pelayanan konten? Nggak tahu, Eh, Pak. Oke, layanan penguasaan konten adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling di sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi atau konten tertentu, baik itu yang berkaitan dengan pembelajaran, keterampilan belajar, maupun informasi penting lainnya yang dukung perkembangan akademik mereka. Nah, temanya kali ini tentang terampil berkomunikasi atau public speaking. Sebelumnya kalian tahu nggak apa yang dimaksud dari keterampilan berkomunikasi atau public speaking ini? Belum, Pak. Buat apa tuh, Pak? Oke, keterampilan berkomunikasi atau public speaking ini yaitu kemampuannya seseorang untuk berbicara dengan jelas, percaya diri, dan efektif di depan orang lain atau audiens, baik itu dalam situasi formal maupun non formal. Nah, kalian tahu nggak ciri-ciri bagaimana orang yang terampil dalam berkomunikasi atau public speaking ini? Kalau nggak tahu, nih Bapak kasih tahu. Biasanya orang-orang itu percaya diri, mampu menyampaikan ide dengan runtut dan jelas, menggunakan bahasa tubuh, gestur yang mendukung, kontak mata dengan audiens, menguasai materi, bisa menyesuaikan gaya bicara dengan audiens, mampu mengatur intonasi suara seperti tempo suaranya, ekspresi wajahnya juga. Terus orangnya lebih tanggap pada audiens. Contohnya, dia bisa menyesuaikan jika audiens terlihat bosan. Terus orangnya pasti berlatih dan terus mengembangkan diri gaya bicaranya. Situasi public speaking itu ada beberapa yang bisa kita lihat seperti kayak presentasi di depan kelas, berpidato, menjadi MC atau moderator, menjelaskan ide dalam diskusi kelompok, wawancara atau debat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan salah satu dari apa yang telah Bapak sebutkan tadi. Di sini Bapak akan memberikan kalian pembelajaran tentang berpidato atau bisa kita sebutkan saja belajar keterampilan berpidato. Keterampilan berpidato adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan gagasan, pendapat atau informasi secara lisan di depan umum dengan cara yang jelas, meyakinkan dan menarik perhatian audiens. Selain kita merasa percaya diri pada saat berpidato, ada juga alasan atau tujuan kita pada saat berpidato seperti menyampaikan informasi, mengajak atau mempengaruhi orang lain, menginspirasi atau memotivasi, memberi hiburan, seperti misalnya pidato lucu di acara atau acara-acara santai gitu. Terus anak-anak pasti pernah dong melihat secara langsung orang yang sedang menampilkan pidato. Contohnya pada saat di acara-acara sekolah, acara syukuran, acara pernikahan juga. Nah, pada saat itu kalian sadar nggak bahwa perpidato itu tidaklah mudah karena saat menjalankan peran pidato, kalian akan bisa merasakan berbagai macam perasaan tergantung pada pengalaman kepercayaan diri dan situasi saat berpidato. Contohnya, ada yang berpidato namun kelihatan gugup atau grogi. Menurut Bapak sih itu yang paling umum, terutama buat yang belum terbiasa tampil di depan umum. Gejalanya juga bisa seperti tangannya dingin, jantungnya berdebar, suaranya yang gemetar, dan lidahnya terasa kaku dan biasanya yang kayak begitu disebabkan oleh orangnya yang merasa takut salah
takut juga ditertawakan, minder, belum hafal materi juga. Tapi ada juga loh orang yang pada saat berpidato itu dia merasa bersemangat atau antusias dan sangat kelihatan bahwa dia percaya diri. Biasanya orang yang kayak begitu dia merasa sudah menguasai materi, terus merasa puas dan bangga pada saat berpidato dengan lancar. Jadi kalau udah siap dan percaya diri, biasanya muncul rasa semangat untuk menyampaikan ide, apalagi kalau audiens terlihat tertarik atau mendukung. Jadi yang akan kita pelajari kali ini adalah keterampilan berpidato. Oke, baik anak-anak, di sini ada yang pakai laptop nggak? Ada Ada Pak. Pak. Bapak boleh minta tolong share screen ini PPT Bapak. Boleh Pak, boleh. Ini saya kirim di grup. Tolong ya, anak-anak. Ditunggu sebentar ya Pak, lagi di-download dulu Pak. Oke, siap. Udah tampil belum Pak? Oke, udah tampil ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari kali ini adalah keterampilan berpidato. Eh, boleh lanjut ya? Oke. Pembelajaran keterampilan berpidato itu yang pertama ada pengertian pidato. Kalian tahu nggak? Pidato adalah kegiatan menyampaikan pikiran, pendapat, atau informasi kepada orang lain secara lisan di depan umum dengan tujuan tertentu seperti menginformasikan, menghibur, mengajak, dan meyakinkan pendengar. Oke, boleh lanjut. Di sini ada beberapa tujuan pidato, seperti yang pertama memberi informasi, misalnya pidato ilmiah atau sosial, dan yang kedua itu membujuk atau mempengaruhi, misalnya pidato kampanye atau promosi, dan yang ketiga menghibur, misalnya pidato di acara ulang tahun atau perpisahan, dan yang keempat memberi informasi atau motivasi, seperti di sekolahan, contohnya ya kan. Oke, lanjut. Baik, di sini ada struktur pidato. Itu yang pertama ada pembukaan. Bagian pembukaan bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan menciptakan suasana yang kondusif yang umumnya berisikan salam pembuka. Contohnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terus ada ucapan penghormatan, menyapa atau menghormati orang-orang penting yang hadir. Contohnya seperti yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, para guru dan teman-teman sekalian. Terus ada lagi ucapan syukur dan terima kasih. Mengucapkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada pihak penyelenggara. Contohnya seperti pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, pengenalan topik pidato, memberikan gambar umum tentang isi pidato. Contohnya, seperti pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terus, di sana ada isi pidato atau inti pidato ya. Ini adalah bagian utama pidato yang berisi pokok-pokok pembahasan dan disinilah pesan utama disampaikan. Berisi fakta, argumen, atau cerita sesuai tujuan pidato. Terus disampaikan secara terstruktur.
dari umum ke khusus, dari sebab ke akibat, dari masalah ke solusi. Terus menggunakan bahasa yang jelas dan meyakinkan, sesuaikan dengan audiens dan waktu bicara, dan ada juga beberapa contoh kerangka isi pidato seperti masalah apa yang terjadi, dampak dari masalah tersebut, ajak atau beri solusi untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir, penutup. Bagian akhir pidato berisi rangkuman dan penegasan kembali pesan utama, kesimpulan atau rangkuman, singkat dan padat, merangkum isi video. Terus harapan, ajakan, motivasi, menegaskan kembali pesan pidato dan mengajak audiens bertindak. Contohnya seperti mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan mulai dari hal kecil. Terus permohonan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, contohnya seperti saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terus yang terakhir salam penutup, contohnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau dengan kata pengucap terima kasih perhatian. Baik, di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah berpidato. Baik, di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah berpidato. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menentukan tujuan pidato. Sebelum menyusun pidato, kamu harus tahu dulu tujuan dari pidato tersebut apa. Bisa memberi informasi, mengajak atau mempengaruhi orang lain, memberi hiburan atau motivasi. Contohnya seperti saya ingin menyampaikan pidato yang mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan yang kedua itu menentukan tema atau topik pidato. Pilih tema yang relevan dengan audiens dan yang kamu kuasai. Contohnya seperti pentingnya menjaga lingkungan, disiplin waktu, bahaya narkoba. Dan yang ketiga itu menyusun kerangka atau struktur pidato. Gunakan struktur pidato seperti pembukaan, salam sapaan, pengantar, terus isi pidato, bisa isi utama, penjelasan, alasan, fakta, ajakan, dan yang terakhir penutup. Bisa kesimpulan, harapan, dan salam penutup. Dan yang keempat itu menulis atau mempersiapkan naskah pidato. Kamu bisa membuat naskah lengkap atau cukup poin-poin pentingnya saja agar tidak kaku saat berbicara. Dan yang kelima, berlatih berpidato. Latihan itu penting biar kamu lebih percaya diri, tidak gugup, bisa mengatur intonasi dan bahasa tubuh, dan tidak terlalu banyak membaca teks. Dan yang keenam, menyampaikan pidato. Saat hari H, sampaikan pidatomu dengan percaya diri, kontak mata dengan audiens, intonasi jelas dan bervariasi, bahasa tubuh mendukung, atau gerakan tangan dan ekspresi wajah. Jangan terlalu cepat atau lambat. Dan yang terakhir itu menanggapi atau menutup. Jika ada sesi tanya jawab, siap tanggapi pertanyaan. Jika tidak, cukup tutup dengan kesimpulan dan salam penutup. Next. Di sini ada tips agar terampil berpidato. Itu yang pertama, pahami dan kuasai materi pidato. Misalnya jangan cuma hafal, tapi pahami isi pidatomu. Kalau kamu paham, kamu jadi lebih tenang dan lancar menjelaskan. Contohnya seperti kalau pidato kamu tentang bahaya narkoba,
Misalnya, pastikan kamu tahu bahwa faktanya, dampaknya, dan solusinya. Terus, kamu harus latihan berkali-kali. Latih pidatomu di depan teman atau keluarga. Bisa direkam lalu ditonton ulang untuk evaluasi. Semakin sering latihan, kamu akan semakin percaya diri. Dan yang ketiga itu, gunakan bahasa tubuh. Jangan berdiri kaku, gunakan gerakan tangan, mimik wajah, dan tetap audiens untuk membuat pidatomu hidup. Dan yang keempat, kamu harus memperhatikan intonasi dan volume. Jangan datar kayak robot. Gunakan naik turun suara untuk menekan bagian penting. Bersuara cukup keras, tapi tetap nyaman didengar. Yang kelima, kamu harus mengatur napas dan kendalikan gugup kamu. Tarik napas dalam-dalam sebelum naik ke panggung. Terus, jangan takut kalau gugup itu normal. Fokus ke pesan yang kamu bawa. Hindari kata-kata atau seperti kita dengan jeda tenang dan sejenak. Terus, yang keenam itu mulai dengan pembukaan menarik. Bisa pakai cerita singkat, pertanyaan, atau fakta mengejutkan. Bisa membuat audiens langsung tertarik dan memperhatikanmu. Contohnya seperti, tahukah kalian bahwa setiap 30 menit satu orang meninggal karena narkoba? Terus, yang ketujuh, tunjukkan sikap percaya diri kalian. Tegakkan badan, tatap audiens, dan senyum. Walaupun gugup, jangan menunjukkan panik. Fake it till you make it. Terus yang ke-8, gunakan catatan kecil jika kalian perlu sih. Sebenarnya itu opsional. Nggak terlalu wajib. Boleh pegang poin-poin penting, tapi jangan baca naskah terus-menerus. Tujuannya supaya kamu tetap terarah tanpa kehilangan kontak dengan audiens. Dan yang ke-9, sesuaikan gaya bicara dengan audiens. Kalau audiensmu anak sekolah, pakai bahasa yang ringan. Kalau pidato resmi, gunakan bahasa yang lebih sopan dan formal. Dan yang terakhir, evaluasi diri. Setelah berpidato, evaluasi bagian mana yang bagus, mana yang perlu ditingkatkan, terus minta masukan dari teman atau guru. Ya, next. Baik. Kesimpulannya adalah agar terampil dalam berpidato, seseorang harus memiliki persiapan yang matang, mulai dari memahami materi pidato, melatih cara penyampaian, hingga mengendalikan rasa gugup. Keterampilan berpidato juga didukung oleh kemampuan menggunakan bahasa tubuh, intonasi yang tepat, serta sikap percaya diri saat berbicara di depan umum. Latihan yang rutin, evaluasi diri, dan keberanian untuk tampil menjadi kunci utama dalam meningkatkan kemampuan public speaking. Dengan membiasakan diri berpidato, seseorang akan lebih terampil, lancar, dan mampu menyampaikan pesan dengan efektif kepada audiens. Baik anak-anak sekalian, semoga kalian mengerti ya dengan apa yang Bapak sampaikan tentang keterampilan berpidato sebelumnya. Jadi di sini, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya tentang terkait keterampilan belajar? Baik, silakan anak-anak yang ingin bertanya. Mau nanya, Pak. Boleh? Pak, saya mau nanya. Nak Zikra, pertanyaannya apa? Bentar, Pak. Pak, saya mau nanya. Nah, Perbandingan antara orang yang terampil dalam berpidato itu
dengan cara yang sangat pandai ngomong di kesehariannya itu, biasanya itu pasti ada perbedaan tema kan Pak. Nah, terus kok bisa hal kayak gitu tuh sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi di depan umum gitu. Jadi dia kayak merasa nggak canggung atau nggak gugup gitu kalau di depan umum Pak. Itu sih Pak. Ya, pertanyaannya bagus sih. Menurut Bapak, Terima kasih Pak. oke siap. Pertanyaan bagus dari Nazikra ya. Menurut Bapak sih perbedaan utamanya terletak pada struktur dan tujuan komunikasi. Orang yang terampil berpidato memiliki kemampuan menyampaikan gagasan secara sistematis, terencana, dan dengan tujuan yang jelas, seperti memengaruhi, mengajak, atau memberi informasi kepada audiens dalam forum formal. Sedangkan orang yang pandai berbicara sehari-hari cenderung spontan, tidak terstruktur, dan lebih bersifat informal. Efektivitas komunikasi di depan umum sangat dipengaruhi oleh keterampilan berpidato, karena pidato menuntut penguasaan teknik vokal, bahasa tubuh, serta kemampuan membaca situasi audiens. Sementara komunikasi sehari-hari tidak memerlukan kontrol seketat itu. Maka dari itu, orang yang hanya pandai berbicara belum tentu efektif saat berpidato di depan publik. Gimana, Nak Zikra? Apakah sudah puas dengan jawaban Bapak? Saya sudah merasa puas. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak, mau nanya Pak. Oh iya, boleh. Nak Muhammad Ikhlas. Pertanyaannya apa? Kan sekarang itu udah era digital ya Pak. Menurut Bapak dalam era digital ini keterampilan berpidato apakah masih relevan dan penting? Terus Bapak bisa jelasin kenapa menurut Bapak? Oke. Menurut Bapak gimana itu? Bagus sih. Pertanyaan dari Muhammad Ikhlas. Terima kasih. Menurut Bapak sih keterampilan berpidato tetap sangat relevan di era digital karena komunikasi publik tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga melalui platform digital seperti webinar, YouTube, dan media sosial. Justru di era informasi yang serba cepat ini, kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, ringkas, dan menarik menjadi semakin penting. Contohnya, seseorang konten kreator yang ingin membahas isu sosial harus mampu mengatur narasi, berbicara dengan intonasi yang menarik, dan menyampaikan pesan secara persuasif. Semua itu merupakan bagian dari keterampilan berpidato. Bahkan dalam presentasi online atau meeting virtual, kemampuan berbicara di depan umum tetap menjadi keahlian yang menentukan keberhasilan komunikasi. Apakah Nak Muhammad Ikhlas mengerti? Mengerti Pak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, terima kasih juga Muhammad Ikhlas sudah bertanya. Baik, mungkin satu lagi. Apakah ada yang mau ingin bertanya? Pak, mana ya Pak? Oh iya boleh. Stefan Pirc. Nak Stefan boleh. Orang yang bisa menyampaikan pidato dengan isi yang bagus terus itu data yang dia pakai itu faktual, tapi tetap bisa gagal menarik perhatian ya Mbak. Nah, menurut Bapak, faktor apa sih yang bisa menyebabkan hal itu? Kenapa bisa terjadi tuh Pak? Oke. Baik, Nak Stefan, pertanyaan yang bagus. Iya sih, menurut Bapak, isi yang bagus saja tidak cukup dalam berpidato. Kegagalan menarik perhatian audiens bisa disebabkan oleh beberapa faktor nonverbal, seperti gaya penyampaian yang menonton, kurangnya kontak mata, postur tubuh yang kaku, atau ekspresi wajah yang datar. Selain itu, faktor intonasi suara yang tidak bervariasi atau kecepatan bicara yang terlalu cepat atau lambat juga dapat membuat audiens kehilangan fokus. Pidato yang baik
bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana menyampaikannya. Komunikasi nonverbal memegang peranan penting dalam membangun koneksi emosional dengan audiens. Tanpa itu, pesan yang kuat pun bisa terasa hambar dan tidak membekas. Baik, nah Stephen, apa sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan? Mengerti Pak, sangat mudah dipahami Oke. Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Baik. Oh iya, Bapak di sini akan memberikan lembar soal nih untuk kalian. Mohon untuk anak-anak mengisi lembar soal yang Bapak berikan ya. Mungkin Bapak bisa kasih waktu 3-5 menit buat anak-anak bisa mengerjakan soalnya. Baik, silakan anak-anak mengerjakannya dari sekarang ya. Bapak tunggu selesainya 5 menit ke depan. Nanti Bapak suruh kumpulin jika waktunya sudah 5 menit. Ini Bapak kirim ke grup. Baik, sudah saya kirimkan. Anak-anak udah bisa langsung mengerjakan dari sekarang.
Baik, waktunya tinggal 1 menit lagi. Mohon untuk buru-buru mengerjakan soal tadi ya, anak-anak. Baik, anak-anak, mungkin waktunya sudah 5 menit. Mungkin kalian sudah selesai mengerjakan soal yang sudah Bapak berikan tadi. Terus kita lanjut. Oh iya, tadi kalian sudah bertanya nih kan sama Bapak. Boleh nggak jadi giliran Bapak yang bertanya kepada kalian? Itu satu aja sih pertanyaan Bapak. Siapa nih yang bersedia? Nazikra mau nggak? Bapak ingin bertanya sama Nazikra. Boleh Pak, boleh. Oke. Jadi Bapak ingin bertanya, menurut Nazikra, kenapa sih kita perlu mempelajari pidato? Kalau menurut saya ya Pak, mungkin dengan kita belajar berpidato itu kita lebih bisa menyampaikan ide atau pendapat kita dengan jelas sih. Terus juga ngelatih percaya diri dan menurut saya juga bisa lebih didengar oleh banyak orang. Jadi kita pas nanti mungkin berpidato sungguhan tuh kita nggak gugup, nggak ngerasa canggung atau gimana sih Pak. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Berarti Nazikra sudah menyimak apa yang Bapak jelaskan tadi. Baik, mungkin anak-anak sudah mengerti sepenuhnya tentang materi kita tadi. Untuk selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa Bapak ajarkan kepada kalian hari ini. Selamat bertemu selanjutnya. Jaga diri baik-baik. Salamkan untuk kepada orang yang kalian kasihi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan Bapak kepada kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.